Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang preman yang dikenal kebal senjata tajam, namun harus kehilangan nyawa setelah berduel dengan lawannya. Uniknya, banyak warga yang berduka atas kejadian ini. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian mengerikan ini bermula pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Warga Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara dihebohkan dengan pembunuhan seorang preman yang paling terkenal di Manado bernama Indra Mateos alias Bemo berusia 37 tahun. Bemo ini sering dipanggil dengan sebutan Panglima Wonasa oleh sebagian warga dan dinyatakan telah meninggal dunia setelah mengalami duel maut menggunakan senjata tajam dengan seorang pria bernama Noval Nur alias Opal, warga satu kampung dengannya dan masih memiliki ikatan persaudaraan dengan Bemo. Perselisihan ini bermula ketika Opal bersama dengan teman-temannya menghadang seorang remaja bernama Coki yang merupakan anak dari Bemo pada malam hari sekitar jam 23:45. Alasan Opal menghadang Coki dikarenakan beberapa bulan sebelumnya Coki telah menikam adik tirinya hingga masuk rumah sakit. Sejak kejadian tersebut, Opal menyimpan dendam kepada Coki dan Coki pun sempat beberapa kali dipukuli oleh teman-teman dari Opal. Namun beruntungnya Coki berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Coki langsung menelpon ayahnya yaitu Bemo. Dia mengadukan dan memberitahu semua kejadian ini kepadanya. Mendengar jika anaknya telah diperlakukan seperti itu, Bemo merasa tidak terima. Sontak saja dia pun langsung emosi dan bergegas mencari keberadaan dari Opal sambil membawa senjata tajam bersama dengan teman-temannya. Setelah berputar-putar mengelilingi Kelurahan Ternate Baru dengan rasa emosi yang sudah memuncak, akhirnya Bemo bertemu dengan Opal di jalan dekat persimpangan. Di dalam pertemuan itu, Opal pun telah menyiapkan sebuah senjata tajam yang dia simpan di dalam tas kecil miliknya. Dari pertemuan itu, mereka pun terlibat perdebatan yang panas. Dari sanalah, Bemo mengeluarkan senjata tajam yang telah dia bawa, lalu menyerang Opal, hingga berujung keduanya terlibat pertengkaran menggunakan senjata tajam. Keduanya saling berbalas tikam-menikam tanpa belas kasihan. Serangan brutal yang dilakukan oleh Bemo membuat Opal akhirnya terjatuh ke aspal. Dalam posisi terjatuh itulah Opal masih sempat menikam bagian kaki dari Bemo hingga darah pun mengalir deras. Bemo yang terluka pada bagian kakinya membuat keseimbangan badannya goyah. Akhirnya Bemo pun ikut terjatuh dan tergeletak di samping Opal. Pada saat itulah Opal memanfaatkan momen tersebut dengan menikam dada bagian kanan dari Bemo hingga bersimbah darah. Tikaman yang diderita oleh Bemo membuatnya tidak berdaya di atas aspal dengan wajah yang pucat dan menghentikan perkelahian mereka. Pada saat kejadian itu disaksikan oleh banyak warga, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani memisahkan perkelahian tersebut. Bemo dan Opal menderita luka akibat duel itu. Warga sekitaran berinisiatif membawa keduanya menuju Rumah Sakit Umum Manado Medical Center untuk diberikan pertolongan. Namun setibanya di rumah sakit, nyawa Bemo tidak dapat diselamatkan. Akibat luka tikaman pada bagian dadanya, Bemo mengalami pendarahan hebat dan dari hasil pemeriksaan rumah sakit didapati adanya beberapa luka tikaman yang cukup parah pada bagian tubuhnya. Di antaranya bagian pelipis kiri, dada kanan hingga menembus ke jantung, tangan kiri dan lutut kanan dekat paha dalam. Sementara Opal mengalami luka tikaman pada bagian leher, tangan, paha kanan, dan pundak kanan. Namun, usai menjalani perawatan di rumah sakit, Opal pun nekat untuk melarikan diri walau masih dalam kondisi belum pulih dan cukup parah.
Setelah kejadian ini, warga pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi tiba di tempat kejadian melakukan olah TKP. Beberapa jam kemudian, pelaku Opal berhasil ditangkap oleh polisi dan Opal pun kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tubuh Bemo segera dipindahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Karombasan Manado pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 12 malam. Ketika dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara, tubuh Bemo pun dikawal oleh puluhan warga Kelurahan Ternate Baru. Mereka semua turut merasakan kesedihan kehilangan akan sosok Bemo ini. Warga Kelurahan Ternate Baru mengucapkan turut berbelasungkawa kepada pihak keluarga. Meskipun Bemo ini dikenal sebagai preman yang terlihat garang, berbadan besar dan bertato, namun dirinya sangat disegani oleh warga. Mereka sangat menyayangkan atas kepergian Bemo, dikarenakan selama hidupnya Bemo dikenal sebagai sosok pribadi yang baik, ramah, sopan, dan suka menolong. Diketahui Bemo telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Semasa hidupnya, Bemo sangat dihormati oleh warga sekitaran karena perbuatan terpujinya yang melekat di hati warga. Meskipun Bemo ini dikenal sebagai seorang preman, namun Bemo sangat taat beribadah dan tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Pihak keluarga merasa kehilangan atas kepergian dari Bemo. Walaupun masyarakat luas mengenal Bemo sebagai penjahat, namun keluarga menganggap Bemo sebagai malaikat di dalam keluarga. Sebelum kejadian ini, Bemo pun sering keluar masuk penjara akibat kasus penganiayaan. Seringnya keluar masuk penjara membuat Bemo dikenal oleh beberapa polisi yang berada di Polresta Manado. Mereka menilai Bemo merupakan seorang preman yang pintar dan cerdas. Selama di tahanan, ketika teman-temannya sedang terlibat masalah, Bemo adalah orang yang mudah dicari dan ringan mengulurkan tangan kepada siapapun. Selain itu, Bemo juga dikenal sosok yang gemar berbagi meskipun hanya memiliki uang pas-pasan. Diketahui, Bemo ini memiliki riwayat beberapa kali terlibat dalam perkelahian dengan preman-preman lainnya. Namun dirinya selalu lolos dari upaya pembunuhan. Pernah ada satu momen ketika Bemo sedang tidur, tiba-tiba ada sosok pria yang tidak dikenal mencoba melakukan pembunuhan dengan menikam kepada Bemo. Namun beruntungnya Bemo masih selamat dan tidak terluka. Hingga kini dia pun dikenal sebagai seorang preman yang kebal bacok. Setelah menjalani perawatan, Opal yang kondisinya sudah stabil dipindahkan dari rumah sakit menuju Polres Manado, dikawal ketat oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku Opal untuk menghilangkan nyawa Bemo. Pada saat ini, Polres Manado masih terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Polisi meminta warga untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saat ini, tubuh Bemo pun telah dikebumikan di salah satu TPU Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara, sekitar pada jam 15.00. Saat dalam proses pemakaman, ratusan warga dari Kelurahan Ternate Baru ikut hadir mengantarkan tubuh Bemo hingga ke liang lahat. Hal itu menunjukkan betapa kuat pengaruhnya bagi masyarakat sekitaran. Pada sisi lainnya, setelah proses pemakaman, sejumlah aparat kepolisian pun melakukan penjagaan di pintu masuk komplek perumahan di depan rumah korban dan pelaku untuk menghindari bentrokan antar warga. Sementara, Opal pun terjerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itulah guys kisah Bemo, seorang preman bertato namun dikenal baik oleh masyarakat sekitaran karena sikap terpujinya. Banyak yang bilang kalau hari sial atau apes tidak ada di kalender. Artinya setiap kejadian buruk pada diri seseorang di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah ada yang bisa mengetahuinya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?